Ya, waqbala ilaihi wa nadhara ilaihi faqala. Jadi ketika disusuin gini ibunya dengar dia ibunya doa tuh. Kemudian dicopotnya mimiknya, dia tengok mana yang mama aku doain aku seperti ditengok dia. Bayi ini, masih bayi sekali, aslinya belum bisa bicara. Hitungan bulan saja. Ditengok, bayi itu nengok, orang gagah, pakai pakaian megah, kendaraannya megah, ya. Ditatap sama bayinya, kemudian bayinya ngomong doa sama Allah, Allahumma la taj'alni mislahu summa akbala ala sadiyai. Begitu bayi itu nengok orang itu doa bayi, ya Allah janganlah engkau jadikan aku seperti dia ya Allah. Bayinya doa, kan bayi kok bisa ngomong. Ini bayi yang ketiga, bayi yang aneh. Ada tak anaknya ibu-ibu kayak gitu, Bu? Ibu nyusuin duduk pinggir jalan, anaknya tahu-tahu ngomong. Nah, ini tiga saja bayi yang bisa bicara. Jadi setelah doa gitu, ya Allah, janganlah kau jadikan aku seperti orang itu. Kemudian bayi itu dah balik lagi ke susunya, nyusu lagi, nyusu lagi. Nah, sudah nyusu lagi semua. Faja'ala yartada'u fa'aka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki irtida'ahu bi usbihi as-sababata fi. Kemudian bayi tersebut setelah doa itu nyusu lagi, seperti balik lagi nyusu lagi. Kata sahabat yang bercerita yaitu Sayyidina Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, dan waktu itu aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil cerita itu, kata Rasul, kemudian bayi itu nyusu lagi. Rasulullah ini mempraktekkan ini. Kemudian bayi itu nyusu lagi. Begitu. Maksudnya menceritakan si bayi itu sambil Rasulullah ini dengan mempraktekkan gaya begitu untuk apa? Semacam memperjelas. Nah, waja'ala ya musuha. Jadi Rasulullah sampai untuk perhatian mengisap jarinya disisap. Sababah, asbabah ini sababah. Kemudian bayi itu nyusul lagi. Gitu Rasulullah mencontohkannya. Sumakala wa maru bi jariyatin wa hum yadribuna wa yaqulun zanaiti sarakti wa hiya taqulu hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Kemudian mereka si ibu ini sama anak ini kemudian melihat ada orang lewat, orang banyak lewat, terus ada di situ seorang hamba saya perempuan sedang dipukulin, ada hamba saya perempuan dipukulin sama orang ramai. Wa yaqulun zanaiti sarakti, pencuri, pezina, pencuri, kau telah berzina, kau telah mencuri. Dipukulin perempuan ini, hamba saya ini. Si ibu yang sedang nyusun ini nengok. Wahya taqulu hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Terus hamba saya yang dipukulin ini, yang dibilang engkau telah zina, engkau telah mencuri, dia hanya membaca hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Faqalat ummuhu Allahumma la taj'al ibni mislaha. Setelah nengok kejadian itu, ada perempuan dipukulin, ibunya doa sama Allah, ya Allah, janganlah kau jadikan anakku ini seperti wanita tadi. Jangan kau jadikan. Si bayi ini tadi dengar doa mamanya. Fataraka rad'a wa nadhara ilaiha. Ketika dengar mamanya doa, ya Allah, jangan jadikan anakku seperti dia ini. Bayi ini langsung mencopot mimiknya ini, menatap mana orang yang didoain. Kata mamanya, jangan doakan aku, jangan seperti aku, jangan jadikan aku seperti dia. Tengok, ada seorang hamba saya perempuan sedang dipukulin oleh orang ramai dan mengucapkan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Wa nadhara ilaiha. Bayi tadi nengok kepada wanita tadi yang sedang dipukulin. Faqala Allahumma ja'alni mithlaha. Ngomong lagi bayi ini 2 kali. Ya Allah, jadikanlah aku seperti dia, perempuan itu. Doa gitu bayi itu. Ada orang dipukulin kok malah doa minta yang seperti itu. Nah,
Fahunalika tarajal hadis faqala majal hadis. Nah, begitulah. Ada hadis-hadis disebutkan juga di dalam hadis, ceritanya kuat hadis ini, ya. Ada diceritakan di dalam hadis-hadis yang lain. Faqalat marra rajulun hasuna'il hayati faqultu Allahumma Allahumma ja'al ibni Allahumma ja'alni mithlahu. Kemudian setelah itu faunalika taraja'a al-haditha. Kemudian setelah itu ibu nih dia apa ya istilahnya kita mau macam apa sharing dengan bayinya nih. Bayinya dia heran, bayi ini macam mana lah bayi ini, katanya aku doakan minta gini, dia minta sebaliknya, aku minta jangan begini, dia minta sebaliknya. Akhirnya ibunya ini apa istilahnya mau sharing sama bayinya, kan bayinya kok bisa ngomong, sekalian aja di sharing saja. Kemudian fakultu Allahumma la tajin marra rajulun hasuna hayati fakultu Allahumma ja'alni mislahu fakulta Allahumma la tajilni mislahu. Kata ibunya, nak, kenapa nak ketika ada seorang yang gagah megah pakai kendaraan megah, ibumu doa ya Allah jadikanlah anakku seperti dia, kau malah doa ya Allah jangan jadikan aku seperti dia, kenapa nak? Nah, nanya sama si bayi ini. Wa maru biadil amah wa hum yadribuna wa yaquluna zaniti wa sarakti faqultu Allahumma la tajalni ibni mislahu fakulta Allahumma ja'alni mislahu. Sedangkan ketika ini orang ramai lewat, dia sedang mukulin wanita ini, hamba saya ini. Kemudian mama berdoa, ya Allah jangan jadikanlah anakku ini seperti yang engkau, malah doa minta dijadikan seperti dia. Ibunya bertanya kepada si bayi tadi. Qala inna dzalika ar-rajul kana jabbara. Bayi ini ketika ditanya mamanya tadi jawab, ya. Ini panjang jawabannya malahan. Kalau tadi si Imam Juret, si yang bayi itu cuma ditanya bapakmu siapa? Dia cuma dengan ar-ra'i, cuma dia tak banyak bilangnya. Itu pengembala, itu bapak saya, kata si anak yang zina itu yang imam. Kalau ini panjang malahan bayi yang ketiga ini. Jadi ditanya sama apa jawab anaknya, inna dzalika rajul kana jabbara. Ma, kenapa kok saya istilahnya kok tak mau dijadikan seperti laki-laki yang emak kepengin saya jadi seperti itu? Kata dia, inna dzalika rajul kana jabbara. Sesungguhnya laki-laki itu adalah laki-laki yang angkuh, sewenang-wenang, zalim. Orang tu zalim, mak. Betul dia gagah, megah, banyak duit, tapi dia zalim. Tak mau dia dijadikan, didoakan mamanya seperti itu. Nanti kalau jadi orang besar, gagah, banyak duit, tapi zalim, untuk apa? Tak mau dia si bayi ini. Faqultu Allahumma la taj'alni mislaha. Kemudian wa inna hadhi yaqulun zaniti wa lam tazni wasarakti walam tasrik. Kemudian untuk yang wanita yang dipukulin, aku meminta kepada Allah supaya dijadikan seperti dia, sementara mamanya minta dijadikan jangan seperti dia. Apa sebabnya, nak? Wa inna hadhi yaquluna zaniti walam tazni, kata si anak. Karena wanita tadi yang mana orang bilang kau ini pezina, kau telah berzina, kau telah mencuri. Padahal wanita itu tidak berzina. Wahai pencuri, kau tidak mencuri, padahal dia tidak mencuri. Fakultu Allahumma ja'alni mislaha, maka aku berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah aku seperti wanita tadi, jujur, solehah. Dituduh itu tidak menurunkan derajat. Dituduh itu tidak menurunkan derajat. Dihina orang itu tidak menurunkan derajat. Cuma ini kadang-kadang kita ini maunya disanjung orang, disanjung Allah, nak dua-duanya. Jadi kalau dihina orang, ini macam derajat ini turun, sakit hati, turun di situ. Turun. Ketika orang dihina orang, padahal dia ini tak ada masalah, tetapi kemudian dia turun, marah, dia sakit hati, berarti dia tidak tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata ulama,
Yang namanya ikhlas itu al-istiwa bainal madah wa dzam. Yaitu sama antara dipuji dan dihina, itu sama. Sama dicela itu sama. Namanya orang ikhlas, mau dipuji tak ngembang, mau dicela pun dia tak tidak terus sakit hati, marah, tidak. Itu namanya orang ikhlas. Aku mana ada urusan dengan engkau. Engkau nak muji aku pun tak menaikkan derajatku, kau nak mencela aku pun tak menurunkan derajatku. Karena aku beribadah bukan karena engkau, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kadang-kadang banyak dari kita ini masih lupa. Seolah-olah ibadah ini karena manusia. Kalau manusia ini mencela kita, hati rasanya kalau dipuji ngembang rasanya. Nah, jadi masih karena manusia, berbuat karena manusia masih. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wahfidh janahaka lil mu'minin. Ini kita masuk di bab baru, bab tentang berbuat baik. Ya, merendahkan diri, rendah hati kepada orang lain, orang kaum muslimin, anak yatim, juga kepada wanita dan orang-orang yang lemah. Wahfidh janahaka lil mu'minin. Wahfidh ini turunkan. Janah itu artinya sayap. Artinya tuh sayap. Kita tak punya sayap. Tapi sayap itu menunjukkan satu kesombongan. Nah, jadi maksudnya kalau semacam ada hewan macam ayam atau apa tuh, kalau udah lagi BG dia kembangkan sayap, galak-galaknya. Jadi bahasa kiasannya wahfidh janahaka lil mu'minin, turunkanlah sayapmu di hadapan orang-orang mukmin. Tak usah begini. Tak usah begini. Tak usah sombong-sombong kau. Dengan orang-orang mukmin itu rendahkan dirimu. Jangan sombong. Dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang mukmin kau nak sombong. Macam mana? Wa qala ta'ala wasbir nafsaka man ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Bersabarlah dirimu bersama orang-orang yang berdoa kepada Tuhan mereka, kepada Allah pagi dan petang. Mereka hanya menginginkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah kau palingkan kedua matamu dari mereka. Turidu zinatal hayatid dunya, karena engkau menginginkan perhiasan dunia. Perintah jelas dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar jangan berpaling dari orang-orang ahli zikir, orang-orang taat. Jangan. Sekarang kita nih tengok Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat yang pertama, wahfidh janahaka lil mu'minin. Maksudkan rendahkan sayapmu di hadapan orang-orang yang beriman. Tak usah sombong. Tak usah sombong. Merendahkan diri. Kalau sekarang merendahkan dirinya salah. Kebanyakan orang, ya banyak. Kita nih kadang-kadang merendahkan dirinya itu salah. Merendahkan diri bukan karena iman seseorang, tetapi merendahkan diri karena uang seseorang. Merendahkan diri karena jabatan seseorang. Merendahkan diri karena ya kedudukan seseorang. Kalau dengan orang yang beruang, orang kaya, tawadu. Nah, tetapi dengan orang-orang yang ya nggak punya apa-apa, tapi orangnya taat, soleh, itu semacam dianggap biasa gitu. Bahkan kadang-kadang tambah kebablasan, meremehkan. Salah di dalam mentakdim dan mentakhir. Mana yang mestinya kita harus muliakan, di mana kepada siapa yang kita mesti harus merendahkan diri. Nah, jangan terbalik. Rasulullah SAW bersabda, man ata ghaniyan lighinahu faqad dhaba sulusadini. Siapa yang datang kepada orang kaya karena kekayaannya, maka telah hilang 2/3 agamanya.
2/3 agamanya, tinggal 1/3 aja agamanya. Jangan datang ke orang kaya karena kekayaannya siap. Waduh, macam keset dibikin dia. Begitu taatnya dia. Kenapa? Ngarap duitnya. Nah, itu namanya man ata ghaniyan li ghinah. Barang siapa yang datang kepada orang kaya karena kekayaannya, karena hartanya, faqad dzahaba sulusatini, maka telah hilang bukan setengah, 2/3. 2/3 agamanya telah hilang, kata Rasulullah SAW. Salah di dalam merendahkan diri. Nah, di sini bukan sombong, bukan. Yang sombong justru ketika dia tidak merendahkan diri kepada orang yang beriman. Itu yang sombong. Kalau dengan orang kaya, kita tidak boleh meletakkan agama di bawah harta. Kita tidak boleh merendahkan agama dengan dunia, tak boleh. Kita menghina agama namanya. Nah, bukan diri kita ini cuma tulang sama kulit aja. Ada dagingnya, walaupun tak banyak. Nah, kalau kita tak ada apa-apanya, tetapi ketika kita membawa agama, jangan kita hinakan agama di bawah dunia, tak boleh. Makanya ketika kita membawa iman, kata Rasulullah, man ata ghaniyan li ghinahu faqad dzahaba sulusatini. Kalau kau datang ke orang kaya boleh, tapi jangan karena kekayaannya, jangan karena mengharap duitnya. Datang nak ngajak kepada hal yang baik atau sekedar nak silaturahim, boleh. Itu tergantung kepada hati. Tapi kalau dah datang dah mulai gini nak jilat, nak apa, karena duit habis. Islam tidak mengajarkan demikian. Tetapi yang diajarkan oleh Islam, oleh Allah Subhanahu wa taala, wahfid janahaka lil mu'minin, rendahkan dirimu di hadapan orang-orang yang beriman, orang-orang soleh, orang beriman. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Kata Allah juga, sabarkanlah dirimu dengan orang-orang yang berdoa kepada Tuhannya pagi dan petang. Itu yang mestinya kita dekati. Itu yang mestinya kita hargai, kita muliakan, karena mereka itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sekarang jangan hanyut kepada teori milenial kapitalis global sekarang. Sekarang orang zaman sekarang ini banyak yang dihormati karena hartanya, dihormati karena pangkatnya. Maksudnya orang tunduk karena hartanya. Nah, itu yang tak boleh. Salah. Wa qala ta'ala wa mal yatima fala taqhar wa masaila fala tanhar. Adapun dengan anak-anak yatim, terhadap anak yatim, wala taqhar. Wala taqhar, kamu jangan sewenang-wenang. Bentak sana, bentak sini, bentak tak punya bapak. Hamun dia, kau ini budak. Udah habiskan. Jangan gitu sama nanti, dia dah tak punya bapak. Engkau tak usah marah, dia dah sedih. Tak usah engkau marah. Dia dah sedih, duduk sendiri nak cari bapak-bapak, tak ada. Nak cari mama tak ada. Tambah pula kau marah-marah. Fa'amal yatimah fala taqhar, jangan kau bentak-bentak anak-anak yatim itu. Kalau tak bisa ngasih duit, diam. Ini tak ngasih duit, tak ngasih kasih sayang, bentak-bentak pula. Wa amasaila fala tanhar. Dan dengan orang-orang miskin yang meminta-minta, kau jangan hardik dia. Kalau tak ngasih sudah. Engkau dah tak ngasih, mulut kau nyakitin pula. Aduh, jangan gitulah. Orang ngasih kalau nyakitin pun orang tuh tak suka. Ambil nih, sana jangan datang lagi. Umpamanya, itu pun dah sakit hati. Karena mungkin tergantung mentalnya juga. Kalau mungkin orangnya ini tak mau ngambil. Kalau memang udah macam mana lagi, dah tak bisa lagi, butuh. Kalau tak ambil, tak makan, macam mana lagi, ya sudah. Nah, itu. Orang-orang yang meminta-minta, yang miskin-miskin, jangan kau mentang-mentang. Dihardik gitu. Kalau tak beri sudah. Ya, jangan kau hamun dia orang, tak usah. Kalau bisa beri, kalau tak bisa beri, diam. Wa qala ta'ala araita alladhi yukadzibu biddin fadhalika alladhi yad'ul yatim
wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah engkau orang yang mendustakan agama, mendustakan agama, siapa? Wadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang menghardik anak yatim. Kasar dengan anak-anak yatim, tak ada belas kasihan. Bentak sana, bentak sini, marah sana, marah sini. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Dan juga dia tidak menganjurkan, tidak mau memberi makan kepada orang-orang miskin. Rumahnya besar, kaya, makan tiap hari enak-enak. Tangga sebelah jarak sosialnya terlalu jauh. Sang sebelah miskin, tetangganya miskin. Dia tiap hari buang-buang makanan. Makan, sisakan nasi segini, ayam satu potong, tinggalkan, buang. Ini buang, yang ini basi, yang ini apa. Tetangga dia tadi kasih orang-orang miskin makan aja susah. Padahal dia kaya berlebih-lebih. Tahan dia makan sengaja untuk disisihkan, dibuang, tak dimakan, tak dihabiskan. Sombong kali. Allah dah ngasih nasi satu piring, dimakan 2/3, yang 1/3 dibuang. Dah ngasih rezeki ayam satu potong, dimakan setengah, yang setengah sengaja untuk dibuang. Kayak macam rakus sekali mau dibersihkan makan. Macam menjadi gaya. Kalau makan piring sampai bersih, macam hina gitu. Itu kan sudah perbuatan setan. Apalagi undangan. Makan sama-sama. Mak beli nyang piring. Macam 3 hari tak makan. Ini bukan masa beli nyang, tak beli nyang. Lah engkau tuh kenapa kau sisa-sisakan sengaja? Emang untuk siapa? Untuk setan. Setan tuh dah gemuk dah, engkau tambah makan lagi. Salah orang banyak sengaja membuang makanan. Itu luar biasa. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Dah tahu semua. Sebenarnya orang-orang yang mubazir itu kanu ikhwanan. Ikhwanan itu bukan kawan, saudara. Orang-orang kan bilang orang-orang yang mubazir itu kan teman setan. Ikhwan itu bukan teman, saudara. Dekat mana teman sama saudara? Dekat saudara lah. Jadi orang-orang yang mubazir itu saudaranya setan. Tengoklah yang suka-suka macam gitu. Siapa? Orang-orang yang banyak gaya. Mentang-mentang duitnya banyak, makan mesti sisa-sisa. Gengsinya tinggi. Makan mesti disisakan. Makan mesti. Minum gelas. Tak besar gelas tuh. Mesti disisakan setengah. Dibuang. Terus ini teh ini dari mana? Siapa yang ngasih? Gulanya siapa yang ngasih? Kau doa, ya Allah, lancarkanlah rezekiku, ya Allah, ini. Dah dikasih sama Allah, buang. Kasih sama Allah, buang. Macam mana? Jangan gitu, itu macam remeh. Tapi itu sebetulnya kurang ajar sama Allah Subhanahu wa taala sebetulnya. Kayaknya remeh. Gengsi. Itu ikhwanas syayatin. Jadi saudaranya setan. Mubazir, yang mubazir itulah yang namanya mubazir. Itulah yang namanya mubazir. Rasulullah tidak mencontohkan. Maka Rasulullah jarinya disuruh bersihkan. Jarinya disuruh bersihkan. Bukan hanya di piring. Piring ini memang harus bersih. Jadi budaya sengaja menyisakan makan itu budaya setan. Kalau kita orang beriman jangan kayak gitu. Gak usah ngurusin orang. Mau dibilang mak licin, mungkin mulai pagi belum makan agaknya. Tak urusan lah. Biasa, mesti gitu. Kebanyakan orang tuh gengsi nak menghabiskan, malu. Yang paling banyak air. Kenapa sih nggak dihabiskan sampai bawah? Kenapa? Teh mesti disisain tuh. Habis itu tinggal lari. Orang lain suruh nghabiskan, engkau sendiri tak mau nghabiskan, orang lain suruh nghabiskan. Itu. Maka sisa ini adalah untuk setan. Setan gemuk-gemuk. Itu udah salah Mika sendiri. Setan gemuk-gemuk Mika yang tiap hari ngasih makan. Gemuk. Iyalah. Setiap makan bersisa.
Doa nak rajakan rezeki bukan main panjang, dah dikasih malah dibuang. Gitu. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lewat. Wan Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sittatan nafar. Faqala al-musyrikuna lin nabiyyi udrud haula'i la yajtari'una alaina. Wa kuntu ana wa Ibnu Mas'ud wa rajulun min Udzailin wa Bilal wa rajulani lastu usammihima. Wa waqa fi nafsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam masya Allah ayyaka fahadasa nafsahu. Fa anzalallahu ta'ala wa la tadrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Diriwayatkan oleh Sayyidina Sa'ad ibni Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, kami waktu itu bersama Nabi 6 orang. Kami ini dengan Nabi 6 orang, kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Faqala al-musyriku lin Nabi utrud haula'i la yajtari'una alaina. Kata orang musyrikin ketika ketemu, jadi orang musyrik ini sombongnya luar biasa. Pada waktu itu Nabi sedang dengan 6 orang sahabat termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketemu sama orang musyrik. Orang-orang musyrik bilang kepada Nabi Muhammad, itu tolong orang-orang kawan-kawan kau tuh tolong suruh pergi. Jangan dia apa istilahnya, tak usah dekat-dekat ke kami. Maksudnya meremehkan gitu. Itu jangan boleh masuk tuh. Jangan boleh masuk. Umpamanya nak ketemu, jangan boleh masuk. Kamu aja. Bahasanya gitu kata orang musyrikin. Jadi Muhammad, itu kawan-kawanmu itu suruh pergi. Suruh pergi. Jangan dia mendekat ke kami. Maksudnya jangan apa orang kelas bawah tak usah ikut. Tak usah ikut ketemu kami, tak usah ikut ketemu kami. Waktu itu siapa yang bersama dengan Rasulullah? Wa kuntu ana wa Ibnu Mas'ud wa rajulun min Hudzailin, saya Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, rajulun min Hudzail wa Bilal wa rajulani, dan 2 orang lagi yang aku tidak sebutkan namanya. Fa waqa fi nafsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam masya Allah ayyaka fahadasa nafsahu. Terus Rasulullah mikir tuh, aduh, macam mana nih, apa yang akan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa yang akan terjadi ini? Kira-kira apa yang dikehendaki Allah? Kemudian ketika begitu Allah menurunkan ayat. Allah menurunkan ayat apa? Wala tadrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Jangan wahai Muhammad, jangan kau tolak orang-orang yang berdoa kepada Tuhan mereka pagi dan petang. Mereka menginginkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada waktu itu Rasulullah kan diminta oleh orang-orang musyrikin, kawan-kawan kamu tuh suruh pergi, tak usah ketemu kami. Orang-orang dekil, orang-orang yang tak usah ketemu kami. Musyrikin tuh orangnya hebat-hebat, maksudnya gagah-gagah. Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab, itu pembesar-pembesar. Yang sahabat nih orang siapa lagi, Abdullah bin Umi Maktum, siapa, pokoknya orang-orang kelas-kelas rendah. Makanya ketika mereka minta ini, tak usah ikut, usir Rasulullah nih. Ini apa yang dikehendaki Allah nih? Tiba-tiba Allah menurunkan ayat, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Kadang-kadang kita gitu, gengsi kita bawa orang ini, padahal orang-orang soleh, ini bagus. Tapi gengsi kita nak ketemu orang-orang ahli dunia. Orang-orang ahli dunia nengok orang, ala orangnya apalah. Pada waktu ketika itu Rasulullah justru dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kau tolak orang-orang yang suka berdoa kepada Tuhannya pagi dan petang. Biarkan kawan kamu 6 ini, jangan kau usir. Temuin saja kaum musyrik itu, jangan kau usir. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil
alamin. Semoga berkah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.